42 kapal perang tenggelam dalam 3 hari. 52 rudal ditembakkan ke USS Lincoln. Semuanya dicegat. Militer Iran telah kehilangan seluruh kemampuan tempurnya. Tidak ada lagi yang menginginkan senjata sampah buatan China. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth baru-baru ini mengonfirmasi bahwa sebuah kapal selam Amerika menembakkan torpedo kelas berat Mk-48 yang menenggelamkan fregat Iran, Iris Dena, di Samudra Hindia, di lepas pantai Sri Lanka. Iris Dena yang diresmikan pada tahun 2021 adalah salah satu kapal perang Iran yang lebih modern, dilengkapi dengan meriam berat, rudal darat ke udara, rudal anti kapal, torpedo, dan landasan helikopter. Laporan regional menunjukkan sekitar 180 awak berada di kapal dengan setidaknya 80 orang tewas dalam serangan tersebut. Kerugian tidak berhenti di situ. Kapal perang Iran canggih lainnya, Shahed Sayed Shirazi, juga diserang dan kemudian tenggelam. Kapal itu dinamai menurut Qasem Soleimani, Komandan Garda Revolusi Iran yang tewas dalam serangan udara AS di Baghdad. Laporan juga menunjukkan bahwa 2 fregat Iran dan sebuah kapal selam kelas Kilo yang ditempatkan di pangkalan Angkatan Laut hancur dalam serangan awal. Beberapa analis militer kini meyakini bahwa Angkatan Laut Iran telah lumpuh secara efektif setelah kerugian ini. Di udara, peristiwa berlangsung dengan cepat. Sebuah jet tempur siluman F-35I Israel menembak jatuh pesawat Yak-130 Iran. Yak-130 adalah pesawat tempur latih yang dirancang oleh Rusia. Iran baru menerima unit pertamanya pada tahun 2023 sebagai bagian dari rencana modernisasi yang lebih luas yang juga mencakup akuisisi jet tempur Su-35 dan helikopter serang Mi-28. Sementara itu, militer AS memperkenalkan senjata baru selama kampanye yang dikenal sebagai Operasi Epic Fury. Komando Sentral AS mengonfirmasi bahwa rudal serangan presisi jarak jauh, penerus sistem ATACMS, digunakan dalam pertempuran untuk pertama kalinya. Rudal-rudal tersebut memiliki jangkauan melebihi 499 dan dapat diluncurkan dari sistem HIMARS. Karena ukurannya yang lebih kecil, platform peluncur dapat membawa rudal 2 kali lebih banyak, memungkinkan serangan presisi jauh ke dalam wilayah musuh. Serangan-serangan ini menghancurkan beberapa silo rudal yang terkubur jauh di pedalaman Iran. Meskipun Iran telah meluncurkan lebih dari 500 rudal balistik selama konflik, banyak situs peluncurannya telah dihancurkan, yang secara tajam mengurangi kemampuannya untuk melanjutkan serangan. Menurut Jenderal Duncan, jumlah peluncuran rudal balistik Iran telah turun 86% dibandingkan dengan hari pertama perang, sementara peluncuran drone bunuh diri telah turun 73%. Konflik ini juga mengekspos kelemahan parah pada sistem militer yang dipasok ke Iran oleh China. Beijing telah lama mengeklaim bahwa sistem radar seperti YLC-8B dan JY-26 mampu mendeteksi pesawat siluman seperti F-22, F-35, dan B-2. Namun selama kampanye yang sebenarnya, pesawat AS dan Israel beroperasi di wilayah udara Iran tanpa pencegatan yang efektif, membuktikan bahwa apa yang disebut radar anti-siluman gagal berfungsi dalam pertempuran nyata. Contoh mencolok lainnya terjadi saat Iran mencoba menyerang gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln. Iran meluncurkan 52 rudal anti kapal dalam satu rentetan. Media Iran dan China dengan cepat mengeklaim bahwa 4 rudal telah menghantam kapal induk tersebut, bahkan mengedarkan video buatan AI yang seolah-olah menunjukkan serangan yang berhasil. Namun, laporan tersebut segera terbukti salah. Menurut pejabat AS, pesawat peringatan dini E-2D Hawkeye mendeteksi rudal-rudal tersebut selama fase peluncurannya. Kapal perusak dalam gugus tempur kapal induk, termasuk kapal kelas Arleigh Burke, kemudian mengaktifkan sistem pertahanan udara Aegis. Hanya dalam 8 menit, seluruh 52 rudal yang datang berhasil dicegat dan dihancurkan. Hasilnya sangat merusak reputasi senjata yang dipasok China ke Iran. Rudal anti kapal pembunuh kapal induk yang banyak dipublikasikan itu gagal membuahkan hasil medan perang. Bersamaan dengan itu, citra kemampuan militer China yang disusun dengan hati-hati tenggelam di perairan Teluk Persia. Kesenjangan antara teknologi senjata China dan kekuatan militer AS yang sebenarnya tampak tidak hanya tidak terjembatani, tetapi juga semakin nyata. Di luar medan perang, krisis ini juga menghancurkan salah satu narasi diplomatik utama Beijing. Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China dengan bangga memamerkan mediasinya antara Iran dan Arab Saudi. Namun, ketika Iran mulai meluncurkan serangan terhadap negara
negara-negara tetangga, termasuk Arab Saudi, narasi diplomatik itu runtuh dalam semalam. Jika Riyadh sekarang mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya dalam operasi melawan Iran, perjanjian yang pernah dirayakan Beijing akan terekspos sebagai sesuatu yang tidak berarti secara strategis. Konsekuensinya meluas lebih jauh. Keamanan energi China terpukul keras. Selama bertahun-tahun, Beijing sangat bergantung pada minyak Iran yang didiskon dan melewati sanksi. Dengan runtuhnya sistem Teheran, saluran pasokan ini secara efektif menghilang. Perkembangan ini juga memberikan pukulan telak bagi strategi China untuk menginternasionalkan renminbi. Beijing berharap dapat mempromosikan transaksi minyak yang diselesaikan dalam yuan sebagai tantangan terhadap dominasi dolar AS. Dengan terganggunya aliran minyak Iran, fondasi strategi tersebut telah melemah secara parah. Pilar kebijakan luar negeri China lainnya juga terkena dampak, inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative. Selama lebih dari 1 dekade, Iran berfungsi sebagai pusat strategis yang menghubungkan China ke Timur Tengah dan Eropa. Dengan ketidakstabilan mendadak di Iran, koridor krusial bagi ekspansi China ke arah barat ini telah terputus secara tiba-tiba. Lebih penting lagi, krisis ini telah mengungkapkan sifat sebenarnya dari apa yang disebut sebagai kemitraan strategis yang dipromosikan China di seluruh dunia. Hubungan ini bukanlah aliansi militer sejati dan tidak mengandung jaminan pertahanan bersama. Ketika krisis meletus, Beijing tidak mampu maupun tidak bersedia membela mitranya. Kekecewaan ini menandai penurunan pengaruh global China.